Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dari kelas E8 akan menjelaskan tentang materi aquaculture. Sebelum kami memulai materi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Akan mulai dari Yusril. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya Kairunisa Aulia. Saya Clairin Joani Martel. Claudine Teresa Nevinduru. Saya Muhammad Ridho Kurniawan. Saya Titus Krisna Adiwisesa. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan menjelaskan apa itu aquaculture. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dengan melibatkan teknologi modern, pada umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Pengertian aquaculture. Aquaculture merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya, seperti pemanenan ikan, kerang, alga, dan organisme lain di sebuah jenis lingkungan perairan. Mekanisme pembuatan aquaculture. RAS atau Recirculating Aquaculture System merupakan rangkaian teknologi yang diterapkan dalam sistem budidaya intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus-menerus atau resirkulasi air. Dalam pelaksanaannya, teknologi RAS menerapkan prinsip fisika, kimia, dan biologis. Berikut merupakan penggambaran cara kerja RAS. Perangkat utama RAS 1. Unit budidaya atau tangki kultur yang akan menjadi tempat pembudidayaan ikan. 2. Unit penyaring partikulat sebagai tempat untuk menyaring padatan terlarut agar tidak menyumbat biofilter ataupun suplai. 3. Unit biofiltration yang merupakan bagian utama dalam sistem resirkulasi dan sebagai tempat di mana proses nitrifikasi berlangsung. 4. Pompa resirkulasi, yaitu pompa untuk mengarahkan, menaikkan dan mengalirkan air yang dapat diatur sesuai kebutuhan. 5. Aerator sebagai sistem aerasi atau pemasok oksigen ke dalam kolam air. 6. Sistem sterilisasi air yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen, parasit, dan bakteri dengan penggunaan gas ozon dan ultraviolet. Cara kerja dari sistem aquaculture resirkulasi ini bekerja. Sistem ini dimulai saat air dari tangki kultur yang mengandung banyak kotoran akibat hasil dari metabolisme serta pakan ikan dialirkan secara gravitasi menuju bak filter melalui pipa yang terhubung. Di dalam bak filter ini terjadi proses terpenting dari sistem aquaculture resirkulasi, yaitu proses biofilter. Bak filter terdiri dari berbagai macam penyaringan seperti penyaringan mekanis, biologi, kimia, serta bak sterilisasi. Kemudian, pada filter mekanis bagian atas menggunakan spon untuk menyaring kotoran yang berukuran besar, seperti kotoran ikan. Pada bagian bawah menggunakan cangkang kerang air tawar. Sebagai alternatif, dapat juga digunakan arang atau kerikil ukuran besar sehingga air menjadi jernih. Setelah air mengalir melalui filter biologi, di mana ada bagian pertama memanfaatkan cangkang kerang, sedangkan pada bagian kedua menggunakan kerikil lebih kecil atau icuk untuk memperluas permukaan yang memungkinkan tempat penempelan bakteri nitrifikasi. Dalam filter ini, limbah dari pencernaan ikan yang menjadi amonia akan menjadi makanan bagi bakteri nitrifikasi, yaitu Nitrisomonas, sehingga menghasilkan nitrit. Selanjutnya, nitrit akan dilahap oleh bakteri Nitrobacter untuk dikonversi menjadi nitrat. Hal tersebut dapat menetralkan kandungan amonia yang larut dalam air. Pada tahapan akhir, air terus dialirkan menuju bak sterilisasi. Di dalam bak sterilisasi dilakukan penyinaran dengan sinar ultraviolet atau sinar UV untuk mematikan parasit atau bakteri yang terdapat dalam air sehingga tidak membahayakan ikan yang dibudidayakan. Setelah itu, air dipompa dan didistribusikan kembali ke dalam wadah budidaya atau tangki kultur. Manfaat aquaculture. 1. Dapat mengatasi permasalahan keterbatasan air karena pergantian air akan jauh lebih hemat sebab terus-menerus didaur ulang.
2. Dapat mengatasi permasalahan lahan karena hanya membutuhkan sedikit lahan. 3. Mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi daripada budidaya secara konvensional, seperti produksi untuk penyediaan bahan pangan, perbaikan stok, produksi ikan hias, produksi umpan, dan produksi bahan industri. Kelemahan aquaculture. 1. Modal yang besar. Dalam budidaya perairan, modal awal memang cukup besar karena kebutuhan yang disiapkan pun banyak. Setidaknya, diperlukan menyiapkan lahan, kolam atau keramba, bibit, pakan, serta peralatan pendukung, serta memerlukan tenaga tambahan untuk membantu pekerjaan sehari-hari, sehingga butuh untuk mempekerjakan karyawan. 2. Menyita waktu. Pertumbuhan ikan, udang, kerang, serta rumput laut harus senantiasa dipantau. Kita harus memastikan bahwa kondisi lingkungan di sekitar lokasi budidaya kondusif. Bahkan juga harus mengawasi ikan, kerang, dan udang dalam waktu 24 jam dalam sehari. Tingkat mortalitas tinggi. Komoditas seperti ikan dan udang sangat rentan mati. Banyak sekali faktor yang menyebabkannya. Contohnya, kondisi air yang tercemar, cuaca buruk, lingkungan tidak kondusif, serta bencana alam. Nah, teman-teman, kalian sudah mendengar dan melihat apa yang kami jelaskan dalam materi aquaculture. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dengan melibatkan teknologi modern. Aquaculture merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. RAS atau Recirculation Aquaculture System merupakan rangkaian teknologi yang menerapkan aquaculture dalam sistemnya. Perangkat utama dalam RAS sendiri terdiri dari unit budidaya atau tangki filter, unit penyaringan partikulat, unit biofiltration, pompa resirkulasi, aerator, dan juga sistem sterilisasi air. Cara kerja dari RAS itu sendiri dimulai dari air yang mengalir dari tangki filter menuju perangkat filter mekanis, filter biologi, menuju bak sterilisasi, dan kembali lagi ke tangki kultur. Dari penjelasan tadi, kita juga bisa melihat manfaat dari aquaculture, yaitu dapat mengatasi permasalahan keterbatasan air, dapat mengatasi permasalahan lahan, dan mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Namun, aquaculture sendiri masih memiliki banyak kelemahannya nih. Di antaranya, yang pertama membutuhkan modal yang besar, yang kedua menyita waktu, dan yang terakhir adalah mengakibatkan tingkat mortalitas yang tinggi. Nah, teman-teman, kalian sudah mengetahui bukan apa itu aquaculture. Nah, semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila kami ada salah kata ataupun salah informasi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.